Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu diberikan keselamatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang perencanaan sumber daya manusia. Nah, pada dasarnya sumber daya manusia itu digunakan dalam sebuah organisasi, pada sebuah perusahaan, atau dalam lingkup suatu pekerjaan. Maka yang namanya sumber daya manusia perlu dilakukan perencanaan agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun sumber daya manusia, kita bisa menggunakan struktur organisasi. Dengan adanya struktur organisasi akan lebih mudah untuk memasukkan bagian mana saja yang belum terisi atau bagian mana saja yang sekiranya masih membutuhkan orang. Maka kita juga bisa membuat spesialisasi. Ambil contoh pada bagian pemasaran, mungkin ada yang kosong. Bagian pemasaran bisa mengusulkan kepada bagian personalia untuk merekrut karyawan sesuai dengan keahlian di bidang pemasaran. Fungsi ini akan lebih optimal ketika orang yang ahli di bidangnya masuk pada divisi yang sesuai. Nah, ini merupakan fungsi dari struktur organisasi dalam penyusunan personalia. Penyusunan personalia atau sering disebut dengan penyusunan sumber daya manusia merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan penarikan, penempatan, pemberian latihan, dan pengembangan anggota organisasi. Artinya di situ bahwa tugas dari seorang personalia adalah memudahkan dalam proses perekrutan. Kita merekrut karyawan sesuai dengan kebutuhan. Terus ditempatkan pada bidang kerja yang membutuhkan. Sehingga sebelum dimasukkan atau sebelum dipekerjakan ada pelatihan sesuai dengan bidang tugas. Pada akhirnya beberapa karyawan tadi bisa dikembangkan demi kepentingan organisasi. Proses ini perlu beberapa keterkaitan antara tugas pimpinan dengan tugas bagian di bawahnya. Seorang pemimpin bisa memberikan sebuah motivasi, juga bisa memberikan komunikasi yang baik, sehingga yang namanya bawahan atau karyawan itu bisa menjalankan fungsi dari proses pengarahan. Karena pengarahan adalah bagian dari pemberian tugas, pemberian perintah kepada bawahan yang harus memenuhi kriteria. Nah, kriterianya apa? Kriterianya adalah bisa menjalankan tugas dengan baik, ada pemahaman yang sama. Maka ketika ada pemahaman yang sama, tujuan perusahaan bisa tercapai. Ini bagian dari penyusunan personalia yang terkait dari serangkaian aktivitas sampai akhir, yaitu adalah proses pengarahan. Terdapat beberapa langkah yang dapat digunakan dalam proses penyusunan personalia. Yang pertama, ada perencanaan sumber daya manusia. Jadi perencanaan di sini bukan hanya perencanaan terkait dengan kebutuhan berapa orang, tetapi juga perencanaan ketika karyawan itu sudah diterima. Maka ketika karyawan sudah masuk, mereka memiliki jenjang karir yang jelas. Beberapa perusahaan mungkin tidak memberikan perencanaan, sehingga mereka hanya merencanakan bisa masuk, tapi setelah masuk posisinya sama terus selama beberapa tahun. Nah, ini akan merugikan bagi karyawan. Jadi seorang manajer harus membuat perencanaan sumber daya yang jelas sampai dia selesai usia pensiun. Yang kedua, terkait dengan penarikan, seorang manajer bisa memilih penarikan karyawan dari mana. Apakah dari universitas, atau dari lembaga penyalur pekerjaan, atau dari perusahaan lain, atau dari perusahaan cabang. Itu bagian dari proses pemilihan penarikan. Yang ketiga, ada seleksi. Nah, seleksi memberikan beberapa tahapan tes, tes tertulis atau tes menggunakan komputer, tes wawancara, sampai tes kesehatan. Ini adalah bagian dari seleksi. Setelah karyawan diseleksi, berikutnya adalah tahap pengenalan atau sering disebut dengan orientasi. Karyawan yang baru masuk, mereka belum paham terkait dengan organisasi, belum paham terkait dengan budaya kerja, belum paham terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Maka diberikan beberapa pengenalan, sehingga tahapan berikutnya adalah pemberian pelatihan. Sedangkan pengembangan diberikan bagi karyawan sudah bekerja. Artinya ada pengembangan karir atau pengembangan kinerja. Akhirnya ketika seorang itu
diberikan pengembangan skill, harapannya adalah menjadi manusia yang unggul, menjadi seorang yang spesialis. Terkait dengan pengembangan karyawan, biasanya ada penilaian, beberapa orang dinilai siapa yang layak untuk diberikan pengembangan. Nantinya pengembangan itu bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, penilaian ini juga bagian dari evaluasi. Gunanya ada evaluasi adalah untuk memperbaiki atau untuk menilai kinerja karyawan yang dirasa kurang. Juga terkait dengan pemberian penghargaan kepada orang yang berhasil memenuhi target. Nah, pemberian penghargaan ini bisa menyesuaikan kan, apakah ada pemberian jasa berupa materi maupun yang non materi. Nah, kalau yang non materi apa bisa terkait dengan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan. Nah, tapi yang materi ada pemberian bonus dan lain-lain. Yang terakhir adalah perencanaan dan pengembangan karir. Nah, ini terkait dengan perencanaan yang nomor 1. Nah, artinya apa? Ini serangkaian ini adalah merupakan bagian dari pengembangan dan perencanaan sumber daya manusia. Pada akhirnya manusia yang sudah diterima atau manusia sudah masuk akan diterima pada posisi yang sesuai dengan keahliannya. Ketika orang yang diterima sesuai dengan keahliannya, dia bisa mengembangkan keterampilan secara lebih baik. Berbeda ketika orang itu diterima, ditempatkan pada unit kerja yang tidak sesuai, maka akan menemui beberapa kendala. Dalam perencanaan personalia, ada 3 bagian yang harus diperhatikan. Yang pertama terkait dengan penentuan jabatan. Maka jabatan-jabatan yang penting itu harus terisi. Ketika tidak terisi, maka kita harus menyediakan penggantinya. Siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang memiliki kewenangan. Yang kedua, adanya pemahaman pasar tenaga kerja, di mana bahwa karyawan potensial itu bisa tersedia. Kita bisa membaca arus pasar tenaga kerja. Pada posisi saat ini banyak lulusan universitas, banyak lulusan sekolah itu sedia melimpah. Artinya bahwa pangsa pasar tenaga kerja itu mudah untuk didapatkan. Tapi untuk beberapa jenis pekerjaan yang tidak biasa, itu membutuhkan spesialisasi. Kita sering menemukan kendala dalam proses perekrutan. Yang ketiga, adanya pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran karyawan. Nah, ini terkait dengan yang nomor 2. Artinya apa? Ketika karyawan tersedia dengan melimpah atau banyaknya lulusan, daya tawar dari perusahaan akan rendah. Biasanya terkait dengan gaji yang diberikan, gajinya akan sesuai dengan UMR atau mungkin di bawahnya. Nah, ini adalah proses dari kondisi permintaan dan penawaran karyawan. Jenis beberapa pekerjaan yang tidak banyak diminati atau tidak banyak lulusan yang tersedia, maka perusahaan akan menawarkan gaji yang tinggi. Bahkan beberapa tempat pekerjaan yang memiliki risiko yang besar, gaji yang ditawarkan akan banyak. Tapi untuk jenis pekerjaan seperti ini juga jumlah karyawannya atau kesediaan calon karyawan tidak banyak disediakan. Perusahaan bisa memperoleh penawaran personalia dari 2 tempat. Yang pertama ada penawaran dari eksternal, yang kedua dari internal. Yang dari eksternal bisa berasal dari lamaran pribadi. Artinya ada beberapa orang yang melamar, perusahaan membuka lowongan pekerjaan, terus ada beberapa masyarakat yang tertarik untuk melamar. Atau ketika belum ada lowongan pekerjaan, kita sering menemukan banyak masyarakat yang melamar terlebih dahulu, sehingga ketika ada lowongan di karyawan masyarakat tadi bisa langsung ikut tes atau langsung ikut mendaftar. Yang kedua ada organisasi buruh, ada serikat buruh. Ini juga bisa bagian dari proses pemberian informasi. Ketika ada kebutuhan tenaga kerja, bisa diinformasikan kepada serikat buruh. Nah, info tadi bisa berguna. Kenapa berguna? Karena beberapa karyawan atau beberapa karya sudah bekerja di situ memberikan informasi dengan mudah kepada organisasi buruh yang ada. Tapi kalau memberikan informasi kepada orang lain, belum tentu yang masuk itu adalah sesuai dengan kualifikasi. Tapi kalau ada organisasi buruh, rata-rata mereka yang tergabung adalah orang yang sudah memiliki kualifikasi. Yang ketiga ada kantor penempatan tenaga kerja. Biasanya kalau kantor penempatan kerja ada pelatihan dulu, diberikan pelatihan, diberikan pengembangan, sehingga ketika sudah siap untuk bekerja, sudah siap untuk disalurkan, tidak ada hambatan. Yang keempat, ada beberapa sekolah atau universitas, juga ada perusahaan pesaing, di mana bahwa perusahaan pesaing itu menjadi
kunci untuk memenangkan pasar. Kita sering menemukan beberapa perusahaan itu mengambil alih, mengambil alih karyawan, karyawan yang potensial disuruh pindah dengan menawarkan gaji yang tinggi, fasilitas yang baik. Itu adalah hal yang sering kita temui pada dunia kerja. Yang kedua terkait dengan penawaran internal, ada promosi. Karena promosi adalah terkait dengan seseorang yang memiliki potensi yang baik sehingga dia dipromosikan kepada jabatan yang lebih tinggi. Atau transfer. Kalau transfer bisa kita ambil dari tempat unit kerja yang lain, bisa dari cabang, bisa dari mungkin anak perusahaan, terus dipindah pada posisi yang berbeda. Terkait dengan penataran adalah bagian dari pengembangan, sehingga setelah dikembangkan pengembangan karyawan memiliki potensi yang lebih baik, potensi yang lebih bagus, pada akhirnya bisa direkrut dari sisi internal. Dari penataran ini adalah karyawan sudah ada, karyawan lama yang diberikan pelatihan, ada peningkatan skill, disebut dengan pengembangan karir atau pengembangan kompetensi. Nah, itu merupakan sumber penawaran personalia. Berbicara tentang status karyawan, kalau di Indonesia itu ada 5 status yang umum digunakan di tempat kerja. Yang pertama ada karyawan tetap, di mana karyawan tetap ini merupakan karyawan yang direkrut, memiliki jenjang karir yang jelas sampai masa pensiun, gajinya ada gaji pokok, ada tunjangan dan lain-lain, sebenarnya sudah terencanakan dengan baik. Yang kedua ada karyawan kontrak. Kontrak ini bisa kontrak setahunan, per 1 tahun, 2 tahun, atau 4 tahun. Bahkan ada yang dikontrak mungkin dalam hitungan bulanan. Maka kalau karyawan kontrak pada umumnya tidak mendapatkan tunjangan, dia hanya memperoleh gaji pokok. Yang ketiga ada karyawan honorer. Karyawan honorer ketika dia datang maka dia akan mendapatkan uang. Tapi kalau tidak datang kerja maka tidak mendapatkan uang. Ini karyawan honorer, biasanya digaji berdasarkan upah harian. Hampir mirip dengan karyawan kontrak, tapi kalau kontrak sudah jelas ada jangka waktu tertentu. Tapi kalau karyawan honorer biasanya tidak punya ikatan masa kerja berapa lama. Atau beberapa peraturan memang sudah dibuat untuk mengayomi yang namanya karyawan honorer bisa masuk atau menjadi bagian dari karyawan kontrak. Yang keempat ada magang. Magang merupakan pelatihan kerja, kita berlatih bekerja pada suatu tempat agar ketika sudah selesai magang memiliki keahlian. Ini sering dilakukan oleh beberapa mahasiswa. Biar apa? Biar ketika sudah lulus memiliki pengalaman, juga memiliki skill. Nah, ini yang dibutuhkan untuk karyawan baru. Sering kita lihat ketika di lowongan pekerjaan dibutuhkan karyawan minimal pengalaman 1 tahun di bidangnya. Kita bisa memperoleh pengalaman itu dari mana? Lewat magang. Nah, kita terus bekerja secara full. Ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa ketika masih kuliah. Dengan magang akan memperoleh pengalaman yang sangat berguna dan bermanfaat. Yang kelima ada karyawan outsourcing. Kalau karyawan outsourcing dipekerjakan oleh pihak lain. Katakanlah di satu kampus ada petugas kebersihan. Seperti tadi dipekerjakan tidak langsung dari universitas, tapi oleh PT yang bekerja sama dengan universitas. Seperti tadi menyediakan beberapa karyawan outsourcing, sehingga gaji yang diterima bukan dari universitas, tapi dari PT. Dalam proses seleksi, ada beberapa prosedur atau ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama ada wawancara pendahuluan. Biasanya wawancara pendahuluan dilakukan ketika penyerahan dokumen lamaran pekerjaan, di mana dokumen itu akan dikonfirmasi terus dikumpulkan sebelum adanya pengujian. Pengujian diberikan atau dilaksanakan oleh beberapa karyawan yang lolos dalam tahap administrasi. Setelah ada tahapan pengujian, berikutnya ada tahapan wawancara. Nah, wawancara ini bisa terkait dengan wawancara untuk menggali potensi, bagaimana kemampuan orang tersebut, apakah betul-betul sesuai dengan apa yang tertulis pada ijazah, tertulis pada CV, maka diperlukan wawancara yang lebih mendalam.
Yang berikutnya ada pemeriksaan referensi atau prestasi kan. Pada masa sebelumnya atau di masa lalu, apakah ada prestasi yang dihasilkan, prestasi yang diperoleh. Ketika ada referensi prestasi itu bisa menjadi tambahan kan, bagi pelamar kerja. Berikutnya ada juga tes kesehatan kan. Untuk sekarang ada kesehatan jasmani dan rohani kan. Bukan hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan kejiwaan. Juga terkait dengan keputusan pribadi. Artinya apa? Seorang karyawan akan diberikan beberapa pertanyaan, pertanyaan penting. Katakanlah seperti apakah Anda bersedia bekerja di tempat yang jauh, apakah Anda bersedia dipindah setiap 3 bulan atau 6 bulan atau tiap tahun. Nah, itu terkait dengan keputusan pribadi. Juga terkait dengan gaji. Nah, gaji ini juga bagian dari keputusan pribadi. Sehingga pada akhirnya ada orientasi jabatan atau ada orientasi posisi yang pas bagi karyawan yang telah lulus seleksi. Terdapat beberapa faktor yang perlu dicari tahu pada diri calon karyawan. Yang pertama terkait dengan latar belakang pribadi. Kita bisa melihat bagaimana sikapnya, bagaimana cara berpikir atau pola pikir, kan. Juga terkait dengan keputusan yang akan diambil. Nah, karena ini kan berpengaruh terhadap keberlangsungan ketika sudah bekerja. Yang kedua terkait dengan bakat dan minat, nah itu juga harus diperhatikan karena seorang yang dipaksa untuk masuk atau seorang yang dipaksa untuk bekerja pada bidang keahliannya nah, bisa menimbulkan beberapa permasalahan sehingga penting bagi seorang interview untuk menggali lebih dalam apa sih yang dimiliki oleh calon karyawan itu. Yang ketiga ada sikap dalam kebutuhan. Sikap ini dan kebutuhan adalah bahwa seorang itu bekerja memang karena membutuhkan, memang karena mau, kan? Bukan karena dipaksa, kan? Tapi memang karena dia bersedia bekerja sesuai dengan bidang keahlian. Yang keempat, ada kemampuan analitis dan manipulatif, ada keterampilan dan kemampuan yang teknik, juga terkait dengan kesehatan, tenaga, serta stamina. Nah, kesehatan itu juga penting, kan? Jangan sampai kita merekrut karyawan ternyata sering sakit-sakitan, kan? Atau katakanlah seminggu masuk 3 minggu dia izin. Kalau dia karyawan tetap maka perusahaan harus tetap memberikan gaji. Tapi kalau karyawan kontrak atau karyawan honorer mungkin perusahaan nggak rugi kan karena ketika dia nggak masuk dia nggak mendapatkan upah. Tapi untuk beberapa karyawan yang tetap meskipun dia izin tetap diberikan gaji. Nah ini bisa menjadi sebuah perhatian dalam seleksi karyawan. Perusahaan dalam melakukan metode pengembangan karyawan bisa menggunakan dua metode. Yang pertama ada metode on the job, yang kedua ada metode off the job. Terkait dengan metode on the job ada proses pelatihan, kan, di mana diberikan pelatihan sesuai dengan tugas yang dikerjakan. Juga ada plan progresi, ada rotasi jabatan, penugasan sementara, penilaian prestasi formal. Nah, ini merupakan bagian dari metode on the job. Sedangkan metode off the job ada program pengembangan eksekutif. Nah, program ini tidak diberikan kepada karyawan secara umum, tetapi ada beberapa karyawan yang mungkin diseleksi dan dipilih. Nah, ketika sudah memenuhi syarat, maka dia boleh mengikuti program metode off the job atau proses dari pengembangan karyawan. Yang kedua ada proses latihan di laboratorium juga terkait dengan pengembangan organisasi. Kedua metode ini diberikan dengan tujuan semua karyawan yang dimiliki bisa mengembangkan keahlian. Nantinya ketika keahlian itu bisa ditingkatkan, akan berdampak positif terhadap perusahaan. Ketika perusahaan berani merekrut karyawan, artinya perusahaan juga harus berani memberikan upah yang layak. Ini sering disebut sebagai sebuah kompensasi yang diberikan kepada karyawan. Kompensasi adalah pemberian pada karyawan dengan pembayaran finansial sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivator untuk melaksanakan kegiatan di waktu yang akan datang. Jadi seseorang yang bekerja akan merasa senang ketika diberikan upah, ketika diberikan gaji. Nah, itu bentuk dari bagian balas jasa. Nah, penentuan kompensasi terkait dengan kesediaan membayar, terkait dengan kemampuan membayar, juga terkait dengan beberapa persyaratan pembayaran. Ini 3 penentuan kompensasi yang harus terpenuhi. Setiap karyawan yang sudah bekerja ada kewajiban bagi perusahaan
memberikan hak dan upahnya. Bentuk pembayaran yang diterima oleh karyawan bisa melalui upah harian. Artinya ketika dia bekerja, berdasarkan hitungan hari, maka gajinya dikalikan berdasarkan berapa hari dia masuk bekerja. Ada juga gaji tetap. Nah, ini merupakan gaji pokok yang diterima oleh seorang karyawan. Sedangkan yang ketiga ada upah insentif. Nah, terkait dengan upah insentif yang melekat pada gaji pokok, ada tunjangan kan, atau mungkin jabatan. Nah, maka ketika seorang berada pada jabatan tertentu akan mendapatkan upah insentif. Di sini merupakan 3 bentuk pokok dari bentuk pembayaran kepada karyawan. Kita sudah mempelajari terkait dengan penyusunan personalia atau sering disebut dengan penyusunan sumber daya manusia. Dengan adanya penyusunan sumber daya manusia memudahkan bagi perusahaan atau organisasi dalam merekrut, mengembangkan karyawan maupun penempatan karyawan, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan dapat dicapai dengan cepat. Terima kasih. Kita bertemu pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.